Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Bagus Hadi Kusuma. Saya saat ini sebagai periset untuk isu tambang dan energi di Yayasan Auriga Nusantara. Nah, bicara apa yang hari ini ramai terjadi terkait aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, ada beberapa hal yang mungkin perlu disoroti begitu ya. Yang pertama, kita patut mengapresiasi soal pencabutan 4 izin usaha pertambangan di kawasan Pulau Kecil di Raja Ampat. Tapi di satu sisi kita juga harus waspada dan kritis terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Dalam hal ini pencabutan 4 IUP yang dilakukan oleh Bahlil. Yang pertama, sampai saat ini prosesnya masih belum transparan. Alasan-alasan kenapa pencabutannya itu masih belum transparan sampai saat ini. Hanya disebutkan penataan kawasan hutan, hanya disebutkan alasan lingkungan dan lain-lain. Tapi SK pencabutannya, kemudian dasar-dasar pencabutannya, alasan pencabutannya itu apa, itu masih belum disampaikan. Jadi tidak heran begitu ya, banyak orang yang bilang ini tebang pilih. Hanya perusahaan-perusahaan yang memang tidak memberikan keuntungan terhadap negara, tidak memberikan keuntungan terhadap kelompok-kelompok tertentu itu yang disingkirkan. Atau 4 perusahaan ini disingkirkan untuk menyelamatkan satu perusahaan besar, GAC Nikel. Karena kalau kita bicara tambang di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, kalau pemerintah mau tegas terhadap aturannya, itu seharusnya ratusan izin usaha pertambangan yang ada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil itu juga harus dicabut. Karena kalau pertama kita bicara soal faktanya dulu di lapangan. Kalau belakangan memang ramai muncul soal tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, kalau kita tarik potret besarnya, di seluruh Indonesia ini ada 346 izin usaha pertambangan di 215 pulau-pulau kecil di Indonesia. Artinya kalau pemerintah konsisten, harusnya penegakan hukumnya berlaku terhadap semuanya. Karena undang-undang kita di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 1 2014, di pasal 23 dan pasal 35 itu jelas menyebutkan bahwa prioritas pengelolaan, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil itu bukan untuk pertambangan. Itu untuk konservasi, untuk pangan, pendidikan, budidaya begitu ya. Tidak disebutkan prioritasnya untuk pertambangan. Kemudian di pasal 35, pasal yang mengatur soal larangan-larangan aktivitas di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, itu secara tegas menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan hidup yang ada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil itu dilarang beroperasi. Artinya kalau pemerintah mau tegas dengan aturan yang mereka buat sendiri, 215 pulau kecil itu terbebas dari tambang, 346 IUP itu harus dicabut. Tapi nyatanya sekarang hanya dicabut 4, kemudian prosesnya tidak transparan, alasannya tidak disampaikan kepada publik. Kenapa dari tadi saya bicara penting soal transparan? Karena kalau kita bicara soal transparan, alasannya seperti apa, ini yang bisa digunakan, yang bisa dijadikan peluang oleh masyarakat, oleh warga yang ada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendapatkan dampak buruk dari aktivitas pertambangan di wilayah pulaunya, itu untuk menuntut hal yang sama, untuk mendapatkan jaminan ruang hidup yang sama di wilayah-wilayah yang dicabut izinnya. Jadi menjadi pertanyaan besar, kenapa yang dicabut hanya 4, sedangkan 346 izin lain yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil itu tidak dilakukan penegakan hukum, tidak dicabut. Jangankan dicabut, diaudit, dievaluasi saja tidak pernah. Padahal dalam catatan kami banyak kerusakan-kerusakan lingkungan, kerusakan-kerusakan sosial yang terjadi dan daya rusaknya berlipat ganda itu karena dilakukan aktivitasnya di atas pulau-pulau kecil. Kita tahu ekosistem laut, khususnya pesisir dan pulau-pulau kecil itu memiliki karakteristik dan kerentanan yang berbeda dengan pulau-pulau besar, dengan daratan besar. Kalau pulau kecil ada perubahan sedikit saja bentang alam di atasnya, itu akan merubah
sampai ke kawasan pesisirnya, sampai ke padang lamun, sampai ke mangrove, sampai ke terumbu karang. Yang ini dampaknya atau daya rusaknya berlipat-lipat kalau dibandingkan dengan aktivitas pertambangan di kawasan daratan-daratan besar. Nah, yang selanjutnya kita pernah memiliki apa istilahnya trust issue begitu ya terhadap Bahlil. Tahun 2022 waktu Bahlil menjabat sebagai Menteri Investasi dan BKPM pernah melakukan pencabutan ratusan izin tambang. Tapi tidak lama setelah itu banyak yang dipulihkan tanpa proses yang transparan. Kenapa ada yang dipulihkan, kenapa ada yang tidak dipulihkan? Padahal kalau prosesnya transparan, masyarakat bisa mengawal nih tambang-tambang mana saja yang bermasalah yang bisa didorong untuk pencabutan izinnya. Yang merugikan masyarakat mana saja yang bisa didorong untuk dilakukan pencabutan izin. Tapi itu prosesnya tidak transparan. Bahkan dalam liputan Tempo itu menyebutkan ada beberapa pelaku usaha pertambangan nikel yang dalam tanda kutip diperas begitu ya, diminta sejumlah uang untuk dilakukan pemulihan izinnya. Jadi kalau mau izinnya dipulihkan harus diminta sejumlah uang. Nah, kita pernah punya trust issue soal itu dengan Bahlil. Apakah ini akan terulang lagi di kasus Raja Ampat? Selama prosesnya sama-sama tidak transparan, yaitu sangat mungkin terjadi. Atau bahkan setelah ada pencabutan izin 4 ini, kedepannya ada puluhan atau belasan atau puluhan izin lain yang siap diterbitkan. Karena banyak faktor yang mendorong kita untuk berpraduga seperti itu, berprasangka seperti itu. Salah satu PSN, proyek strategis nasional yang sampai saat ini masih belum dicabut, itu adalah soal rencana pembangunan smelter di Sorong, smelter nikel, pabrik pengolahan nikel di Sorong. Nah, selama rencana ini masih tetap berlaku, selama peluang pembangunan smelter nikel masih berlaku untuk dibangun di Sorong, artinya kawasan Raja Ampat yang kaya akan potensi nikel itu berpeluang besar untuk dilakukan obral perizinan lagi setelah pencabutan 4 tiup ini. Jadi Mas, sekarang Bahlil ini dalam hal ini sebenarnya dia sebagai apa dan dia tuh punya rencana apa sebenarnya? Nah, ini yang membuat kita berprasangka ya, karena memang prosesnya sampai sekarang masih belum transparan. SK-nya masih belum jelas. Kenapa PT GAK Nikel tidak dicabut? Kenapa yang 4 dicabut juga masih belum jelas. Itu yang masih selama itu tidak disampaikan ke publik secara jelas begitu ya, secara gamblang, ya wajar orang berprasangka atau berpraduga macam-macam, termasuk soal ke depan akan lebih banyak tiup lagi yang didorong, kemudian ada transaksional dan lain-lain. Jadi hal yang wajar selama itu tidak disampaikan secara transparan. Yang kedua, kalau memang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini konsisten begitu ya dengan pencabutan ini, kayaknya perlu ditantang oleh masyarakat di tempat-tempat lain untuk dilakukan hal yang sama. Karena selama beberapa tahun terakhir, lebih dari 10 tahun terakhir lah saya kira, itu banyak masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berhadapan dengan industri pertambangan. Di Pulau Bangka yang di Sulawesi Utara itu berhadapan dengan tambang pasir besi. Di Pulau Sangihe yang perbatasan dengan Filipina, pulau kecil juga, itu berhadapan dengan tambang emas. Di Pulau Wawoni di Sulawesi Tenggara itu berhadapan dengan nikel. Kabaena, pulau kecil juga, itu berhadapan dengan tambang nikel. Artinya kalau pemerintah memang mau melakukan mau sedikit untuk meng-cross check apa yang terjadi di lapangan, padahal mereka semua pegang datanya tuh. Pulau-pulau kecil mana saja yang ada tambangnya, mereka semua pegang datanya. Kalau memang ada itikat baik ya harusnya seluruhnya. Kalau memang masih belum berani melakukan pencabutan, setidaknya dilakukan audit dan evaluasi. Audit lingkungan, audit administrasi, audit perizinan gitu. Karena
nggak tahu ya apakah memang ini tipikal rezimnya seperti itu, tunggu viral dulu baru ada respon walaupun tidak cukup memuaskan ya, atau memang masih ada peluang untuk berharap ke pemerintah yang benar gitu ya, walaupun harapannya tipis juga. Jadi Bahlil ini sebenarnya dia sebagai menteri ini ya, apa Hmm. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi kelihatan dia ada peran aktifnya atau sesuatu yang dia lakukan untuk kebaikan negara, atau lebih mempergaduh persoalan gitu ya. Kok baru sekarang ini keluar? Nah, kalau kita bicara menteri-menteri ini kan pembantunya presiden kan. Artinya apa yang dilakukan oleh menteri itu adalah kepanjangan tangan dari presiden. Jadi selama menteri SDM-nya tidak ada itikat baik untuk setidaknya transparan terhadap proses yang sudah berjalan, ya yaitu gambaran pemerintah Prabowo saat ini ya memang seperti itu gitu loh. Harus tunggu ramai dulu, harus tunggu ada korban dulu di lapangan, ada korban dulu di bawah, baru direspon secara reaksioner, bukan secara sistematis. Jadi harapan Pak, kalau harapan saya sebenarnya sederhana aja. Pemerintahnya transparan terhadap proses yang sudah dilakukan, alasan SK-nya mana, SK pencabutan, alasan dicabutnya seperti apa, alasan yang tidak dicabut itu seperti apa. Kemarin Kementerian Lingkungan Hidup sama Menteri SDM sudah melakukan audit atau evaluasi di GAK Nikel yang kemarin turun ke lapangan. Hasilnya apa? Itu tidak disampaikan secara resmi ke publik. Harusnya proses itu disampaikan transparan. Kemudian yang kedua, sudah ada penegakan hukum yang dilakukan di 4 IUP ini, artinya di ratusan IUP yang lain yang ada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil itu juga harus diperlakukan yang sama. Ada audit, ada evaluasi. Kalau terbukti ada pelanggaran administratif ataupun pelanggaran lingkungan, ya harus dicabut. Gitu. Bukan